Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nur Hakim dengan NIM 21042114 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan 3 materi, yakni satu, otomasi perkantoran, yang kedua ada sistem pendukung keputusan, dan terakhir sistem pendukung eksekutif. Presentasi ini merupakan salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina, SIP, MAP. Baiklah, kita masuk materi pertama, yakni otomasi perkantoran. Sistem otomasi kantor didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok kerja, dan organisasi. Otomatisasi kantor mencakup semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang terkait dengan pertukaran informasi antara personal internal dan eksternal perusahaan. Orang di kantor bisa menggunakan otomatisasi kantor untuk berkomunikasi dengan orang di kantor lain, di perusahaan, atau orang lain di perusahaan lain. Secara umum, ada 5 tujuan otomatisasi kantor, yaitu sebagai berikut. 1. Menggabungkan dan menerapkan teknologi. Yang kedua, ada memperbarui proses pelaksanaan kerja kantor. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat, otomatisasi kantor memungkinkan manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik satu sama lain untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, komunikasi yang lebih baik dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Yang terakhir, ada aplikasi otomatisasi kantor. Dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk kategori berikut. 1. Pemrosesan kata atau word processing. Penggunaan perangkat elektronik secara otomatis dapat melakukan berbagai tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen yang diketik atau dicetak. Pemrosesan kata memberi manajer kemampuan untuk membuat komunikasi tertulis lebih efektif dibagikan dengan anggota lain, sehingga membantu memecahkan masalah. Yang kedua ada email. Email adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan menggunakan terminal komputer dan perangkat penyimpanan. Yang ketiga ada transmisi fax. Fax adalah singkatan dari fax transmission, merupakan perangkat khusus yang dapat mengirimkan gambar dokumen di satu ujung saluran komunikasi dan membuat salinan di ujung lainnya. Mari kita lanjut ke materi yang kedua, yakni sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System, DSS, merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk berbasis kepengetahuan, yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. SPK juga bisa dibilang sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi dalam mengambil keputusan atas masalah semi-terstruktur yang spesifik. Menurut Moore and Cheng, SPK ini dapat digambarkan sebagai sistem yang memiliki kemampuan dalam mendukung analisis ad hoc data dan pemodelan keputusan yang berorientasi kepada perencanaan masa depan. Di dalam proses pengolahannya, DSS dibantu dengan berbagai sistem lain seperti Artificial Intelligence atau AI, Expert System ES, Fuzzy Logic, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan dari penerapan SPK ini adalah sebagai berikut. 1. Membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terbentuk secara semi-struktural. Yang kedua, ada mampu mendukung aktivitas manajer dalam mengambil sebuah keputusan dalam suatu masalah. Yang ketiga, mampu meningkatkan keefektifan, bukan tingkat efisiensi dalam pengambilan keputusan. Terdapat setidaknya 3 komponen utama yang tersusun dalam sebuah sistem pendukung keputusan, antara lain sebagai berikut. 1. Database manajemen. Manajemen basis data merupakan subsistem dalam data yang terorganisir pada sebuah database.
Untuk kepentingan SPK sendiri, diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan melalui sistem berbasis simulasi. Yang kedua ada user interface. Tampilan antarmuka atau pengelolaan dialog adalah proses penggabungan antara dua komponen, yaitu database manajemen dan model base yang nantinya akan bergabung dengan user interface. Nantinya user interface atau UI akan menampilkan output atau keluaran sistem bagi pengguna perangkat lunak. Yang ketiga ada model base komponen. Komponen model mempresentasikan terkait permasalahan ke dalam format data kuantitatif, yang di dalamnya terdiri dari tujuan permasalahan, komponen, batasan atau constraint, dan hal terkait lainnya. Mode base sangat memungkinkan untuk menganalisa permasalahan secara utuh dan mengembangkannya menjadi solusi yang terbaik. Akhirnya kita masuk ke materi terakhir, yakninya sistem pendukung eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau SIE atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Executive Information System atau EIS merupakan salah satu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk memudahkan pembuatan keputusan yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif senior. Kemudian sistem ini juga memberikan berbagai kemudahan dan akses informasi baik dari dalam maupun luar yang masih relevan dengan tujuan atau objektif sebuah perusahaan. Proses pertimbangan dapat dilaksanakan sebagai bentuk representatif dari sistem pendukung keputusan atau SPK. EIS juga mempunyai karakteristik yang unik. Berikut ini adalah beberapa macam karakteristik dari penerapan sistem informasi eksekutif. 1. Drill down. Karakteristik dari drill down sendiri merupakan kumpulan poin dan pas setiap poinnya tersedia penjelasan secara detail mengenai deskripsi lengkapnya. Yang kedua ada faktor pendukung keberhasilan. Segala bentuk informasi harus menjadi bahan pertimbangan khusus untuk mendapat pencapaian visi dan misi sebuah perusahaan. Pertimbangan tersebut meliputi strategi operasional dari perusahaan yang meliputi aspek lingkungan, industri, dan organisasi. Yang ketiga ada akses status. Setiap informasi harus mudah untuk diakses kapan saja, serta terdapat notifikasi khusus, sehingga seorang pimpinan eksekutif mampu bekerja secara optimal baik di dalam lingkungan internal perusahaan maupun eksternal. Terdapat 4 komponen utama, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Perangkat keras atau hardware. Pada perangkat keras terdapat 4 komponen yang dibutuhkan, yaitu 1 perangkat input, 2 unit pemrosesan sentral, 3 file penyimpanan data, serta perangkat output. Selain itu, hardware juga mendapat dukungan penuh dari LAN, Local Area Network, untuk beberapa produk EIS pada jaringan workstation yang tersedia. Yang kedua ada perangkat lunak software. Untuk perangkat lunak sendiri juga tersusun dari 4 komponen penting, yaitu text database atau basis data, visual grafik, dan basis modal dari SIE, yang mana software sangat berperan penting dalam proses mengintegrasikan data ke dalam sebuah sistem. Yang ketiga ada antarmuka pengguna atau user interface. Fungsi utama dari penerapan SIE ini adalah untuk mengambil data yang relevan untuk dapat mengambil keputusan seefektif mungkin, sehingga antarmuka pengguna atau sering disebut dengan UI akan sangat berguna pada tahap development. Yang keempat ada telekomunikasi komponen. Yang terakhir adalah telekomunikasi, di mana berperan penting untuk mengelola sistem informasi berbasis jaringan, untuk membuat struktur jaringan yang andal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.